Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang prosedur pengiriman ekspor LCL door to door. Banyak daripada eksportir yang bertanya-tanya, kenapa sih ini kok lama sekali red quotation-nya belum dikasih ke kita, kemudian kok ini prosesnya kok harus pengecekan ini dan pengecekan itu. Nah, coba perhatikan detail dari pengiriman LCL door to door ini. Kita ambil misal, ada eksportir di Yogyakarta yang ingin mengirim barangnya dari Yogyakarta menuju ke Thailand. Kita anggap aja di Bangkok portnya. Tentunya the nearest port dari Yogyakarta itu adalah Semarang, ya. Kemudian semua kargo dari Semarang pasti transit di pelabuhan Singapura. Kemudian dari pelabuhan Singapura menuju ke destinasi pelabuhan Bangkok. Kemudian dari pelabuhan Bangkok proses dooring. Kurang lebihnya pada saat proses awal, pada saat eksportir itu ingin mengirim barangnya ke destinasi dengan sistem door to door, dari pihak kargo, dari pihak freight forwarder harus mengetahui beberapa data. Pertama, berat barang, kemudian ukuran packing terluar, kemudian alamat doornya di sana. Kemudian kita juga harus tahu penerima di sana itu company, perorangan, atau donasi, atau rumah ibadah. Kita juga harus mengetahui jumlah barang itu ada berapa, ya. Kadang-kadang LCL ini ada beberapa barang yang dijadikan satu dan modelnya seperti itu. Setelah kita mengetahui, dari pihak freight forwarder itu mengetahui data tersebut, tentunya kita melakukan komunikasi dengan agen kita yang di destinasi agar keluarlah semua biaya-biaya yang ada di destinasi, dari port destinasi menuju ke door. Setelah biaya-biaya itu keluar, dan tentunya juga di agen kita di destinasi pasti menanyakan, yaitu dia beratnya berapa, ukuran packingnya berapa, kemudian alamatnya di mana. Itu untuk apa sih? Ya untuk menghitung biaya dari port destinasi sampai ke door. Dia harus menggunakan truk yang seperti apa. Dia menggunakan truk besar, apa menggunakan truk kecil, atau menggunakan truk sedang. Kemudian jaraknya dari pelabuhan sampai ke door itu berapa biayanya. Yang membutuhkan waktu itu di situ. Kemudian kalau semuanya sudah keluar, ya sudah kita ketahui, freight forwarder sudah membikinkan rate quotation dari door sampai door, kita serahkan ke pihak eksportir atau ke pihak consignee. Kita misalnya deal, kemudian proses berikutnya adalah kita harus pastikan barang yang ada di eksportir itu properly terpacking secara properly. Barang harus dipacking secara kuat. Kalau barang itu mudah pecah, di dalamnya harus di wrapping, ya, di double packing di dalamnya, dibungkus lah ya, dibungkus. Kemudian di packing luarnya harus dalam kondisi kuat. Ada jarak ya antara slide kayu packing itu jangan terlalu lebar dan jangan terlalu rapat. Karena kalau rapat biasanya tidak bisa dilihat. Indonesia Custom di destinasi biasanya suka mencurigai kalau barang itu terlalu tertutup. Kalau barangnya terlalu tertutup dan ada barang ini mengindikasikan hal-hal yang mencurigakan. Kalau barangnya terbuka, mudah dilihat. Tapi kalau terlalu lebar, itu juga berakibat kepada kalau misalnya di dalam kontainer tersodok atau bagaimana. Kita tidak tahu ya proses itu. Maka dari itu, barang harus dipacking dengan bagus, dengan kuat. Kemudian kalau kita sudah pastikan barang itu sudah terpacking dengan bagus, dengan kuat, ya, kita juga harus pastikan di destinasi itu dokumen-dokumen apa yang dimiliki oleh consignee. Kalau perusahaan ya harus memiliki import license dan segala macam yang dibutuhkan di sana. Kalau rumah ibadah, kalau dia perorangan, tentunya nanti kita menggunakan agen kita yang di destinasi. Kemudian proses pick up. Ya, setelah semuanya barang itu terinspeksi dengan bagus, tentunya kemudian sudah kita cek schedule, berangkat dari Semarang tanggal berapa, sampai di Singapura tanggal berapa, berangkat dari Singapura tanggal berapa, sampai di port Bangkok tanggal berapa, kemudian di doornya tanggal berapa. Nah, di situ setelah semuanya diketahui, barulah kita mempick up barang tersebut untuk proses stuffing di Semarang. Gudang stuffing LCL kita ada di Semarang, dan pada saat stuffing, kita harus pastikan barang itu terhandle dengan baik. Kemudian masuk ke dalam kontainer. Kalau barang kita itu kuat, ya, dia terpacking, biasanya barang itu ada di posisi bawah. Tapi kalau barang LCL kita itu mudah pecah, dikhawatirkan rusak, biasanya kita minta ya eksportir
harus minta kepada forwarder bahwa barang kita jangan taruh di bawah. Atau biasanya alternate cargo Asia biasanya udah tahu tuh ya, oh ini barang ini mudah pecah, jadi jangan taruh di bawah. Ya, kalau misalnya barang itu kuat dan barang itu lebar dan besar, biasanya memang ada di posisi di bawah. Kemudian setelah stuffing kemudian ditutup, berangkatlah dari Semarang menuju ke Singapura. Nah, di Singapura ini proses unloading ya, unloading semua kargo yang ada dari Semarang, di unloading, kemudian dia menuju ke destinasi-destinasi masing-masing. Ya, ada yang ke Australia, ke Jepang. Nah, ini kargo yang ada yang menuju ke Thailand ini ya kemudian masuk ke kontainer yang menuju ke Thailand semua. Habis unloading, kemudian loading. Unloading kontainer dari Semarang, loading dari Singapura menuju ke Bangkok. Setelah kontainer itu sampai di port Bangkok, kemudian di unloading lagi. Ya, inspect, custom clearance di sana. Kemudian setelah semua clear, tidak ada masalah di sana, kemudian di loading lagi masuk ke truk untuk diproses ke door. Setelah sampai door, di unloading lagi ya di warehouse-nya consignee. Kalau misalnya ini project, tentunya dibawa lagi ke project seat. Nah, itulah proses panjang dari pengiriman LCL door to door. Maka dari itu pastikan ya pihak eksportir, pihak consignee, pastikan barang LCL door to door terpacking dengan bagus dan kuat. Ya, karena prosesnya adalah dari factory loading sampai di port Semarang, unload dari truk, kemudian di load ke kontainer menuju ke Singapura. Di Singapura kemudian di unload lagi menuju ke destinasi, di load lagi ke kontainer di destinasi, sampai di port destinasi di unload lagi, kemudian di load lagi ke dalam truk, kemudian di unload lagi di warehouse-nya consignee ya. Kemudian baru mungkin kalau itu project ya dipasang di project seat ya, atau mungkin kalau langsung dijual ya masuk ke warehouse. Jadi itu sekelumit singkat cerita dari pengiriman LCL door to door. Pastikan barang Anda terpacking dengan bagus dan pastikan mendapat service dari freight forwarder yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli seperti Altran Cargo Asia. Mungkin itu penjelasan saya kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail lagi, bisa komen di kolom komentar. Salam ekspor.